Oke, video ini khusus untuk yang pengen kuliahnya dibayarin, tapi bukan untuk yang males ya. Udah males pengen dibayarin lagi, mendingan langsung close aja video ini. Hai, gue Rehan, gue ini award beasiswa Malaka Project. Dan kebetulan kemarin tuh gue sempat juga keterima beasiswa Bakti BCA. Dan tapi karena gue keterima beasiswa Malaka Project, jadinya gue sayang banget harus merelakan beasiswa Bakti BCA itu. Nah, gimana caranya bisa keterima beasiswa? Nah, ini gue sedikit sharing-sharing aja supaya orang yang senasib kayak gue, orang desa ingin kuliah tapi gak punya duit gitu ya kakak ya. Silakan nonton video ini sampai habis. Cara yang pertama, kakak harus benerin pola pikir kakak. Ya oke, balik lagi. Perusahaan itu lagi CSR untuk ngasih beasiswa. Nih, jangan berpikir perusahaan itu punya tanggung jawab untuk nyekolahin kakak ya. Jangan berpikir perusahaan itu punya tanggung jawab untuk nyekolahin kakak, beasiswa itu kakak, enggak ya. Perusahaan itu punya tanggung jawab untuk membangun negeri ya. Salah satunya adalah dengan cara menyekolahkan orang-orang yang punya potensi untuk bermanfaat bagi negeri. Nah itu harus berpikir seperti itu. Perusahaan tuh punya objektif untuk nyekolahin orang-orang yang ingin berkontribusi untuk negeri ya, bukan nyekolahin kakak-kakakku kalau nggak punya visi untuk bermanfaat untuk negeri. Jangan apply beasiswa karena esainya pasti nggak diterima ya. Oke, pertama kakakku perbaiki mindset bahwa kakakku ingin dapat beasiswa untuk bermanfaat ya ke negara ya, paling nggak ke sekitar. Nah itu kakak harus pahami tuh polanya. Yang kedua, kakak harus belajar buat esai. Baik lagi kakak ya, esai itu penting banget untuk apply beasiswa. Kenapa kakak? Esai yang bagus ya, baik lagi akan menyentil tuh kakak ya visi misi dari perusahaan itu ya. Kalau visinya BCA misalnya bermanfaat untuk negeri, Bakti BCA berbakti ya. Ini bisa Bakti BCA ini untuk apa? Wirausaha. Nah kita harus pikiran kita untuk kita bentuk bahwa kita tuh bisa bermanfaat bagi wirausaha di Indonesia ya, karena UMKM ini cukup menopang ya. Oke, ekonomi di Indonesia, kakakku bisa kaitkan tuh ya esai kakak dengan UMKM sesuai dengan visinya. Oke, buat esai itu yang sesuai sama visi misi perusahaan ya, dari latar belakang kakak, dan kakak bisa tonjolkan sedikit-sedikit kakakku bahwa kakak tahu nih bahwa BCA ini cukup bagus dan sebagainya. Jadi esai ini tertarik itu. Jangan kakak buat esai pakai AI, udah kedebat langsung dicoret itu. Yang ketiga, wawancara dengan yakin dan sigap dan siap kakakku ya. Baik lagi kakakku ya, wawancara ini benar-benar menyusahkan. Tahap esai lolos tapi tahap wawancara kebanyakan gagal. Kenapa bisa gitu kakakku? Baik lagi ya, kita tuh satu wawancara tuh harus sopan, tata krama, attitude yang baik. Dan baik lagi kakakku ya, jangan sekali-kali kakakku memikirkan diri sendiri. Aku bilang ya, pas wawancara tuh kakakku harus kedepankan visi misi perusahaan. Jangan kebanyakan bahas diri sendiri, perusahaan tuh nggak peduli ya. Gimana caranya kakakku bisa mengimplementasikan visi misi dari perusahaan? Kakakku jadi wajah perusahaan ya. Beasiswa award beasiswa itu jadi wajah perusahaan. Gimana caranya kakakku bisa mengimplementasikan nilai-nilai dari perusahaan tersebut? Kakak bisa kalau ditanya ya, kamu gimana, latar belakang gimana? Saya itu orangnya ulet ya, seperti visi dari BCA. Kakak harus kaitin semuanya sama perusahaan gitu ya. Oke, jangan kakakku terlalu banyak bahas untuk diri sendiri. Kakak jangan egois ya, harus bahas perusahaan juga. Nah itu aja sih tipsnya dari aku ya. Kalau kakakku udah merasa terbantu, jangan lupa di subscribe ya. Kita bakal bahas-bahas mengenai kebiasaan, pola pikir, dan yang paling penting kakakku, kita juga bahas SNBT. Saya Muhammad Rehan, orang desa yang kebetulan bisa ngomong di YouTube. Jangan lupa di subscribe. Siap berkembang, mari berkembang bersama Siap Berkembang.